ekologi manusia, resolusi konflik lingkungan. Lalu ini AMDAL, saya kira kalau AMDAL Anda semua sudah familiar, aspek sosial. Yang di sebelah kanan ini adalah metodologi penelitian lingkungan bidang sosial. Jadi background saya itu ilmu sosial, saya lulusan FISIP Undip, kemudian belajar ilmu lingkungan S2 dan S3 di Kanada. Jadi supaya teman-teman yang mengambil konsentrasi aspek sosial yang disebut sebagai environmental studies itu bisa paham kira-kira metode yang digunakan untuk penelitian itu seperti apa, ada di dalam buku itu. Ini buku yang paling baru tahun 2024. Ini yang kelanjutan dari tadi, Bunga Rampe Manajemen Lingkungan, bagian keempat, jadi ada 1, 2, 3. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah bisnis berkelanjutan, sustainable business, teori dan implementasi. Jadi di FISIP Undip itu di S1 saya mengajar di Departemen Administrasi Bisnis. S1 saya di sana. Lalu saya belajar S2 dan S3 ilmu lingkungan, kemudian saya menggabungkan dua ilmu dan seni itu menjadi bisnis berkelanjutan. Jadi area riset saya itu bisnis berkelanjutan, kemudian pembangunan berkelanjutan, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, ini adalah definisi tentang lingkungan. Jadi kalau di mail itu teman-teman membuat akronim seperti ini. Jadi lingkungan itu meliputi ABC. Abiotik, biotik, dan culture. Jadi mohon dilihat di chat. Jadi lingkungan itu definisi-definisi itu di mail disingkat ini familiarnya dengan akronim ABC. Abiotik. Jadi lingkungan abiotik itu seperti lahan, udara, tanah, bahan-bahan mineral. Biotik itu flora dan fauna yang hidup. Kemudian culture itu sesungguhnya adalah mewakili, mengekspresikan tentang lingkungan sosial. Karena sosial itu dipandu oleh budaya begitu. Jadi sebenarnya kalau mau konsisten itu ABS ya. Abiotik, biotik, and sosial gitu. Cuman kalau ABS kan singkatannya nggak enak kan. Jadi ABS asal Bapak senang gitu. Jadi ABC saja tapi itu mewakili lingkungan manusia maksudnya. Nah, tadi adalah definisi tentang lingkungan. Ini definisi tentang ilmu lingkungan yang teman-teman semua sekarang sedang akan menekuni. The study of how the natural world works. Studi tentang bagaimana alam ini bekerja gitu ya. Alam itu bekerja, jadi sangat luas gitu. Jadi bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kita, bagaimana kita mempengaruhi lingkungan. Jadi sangat luas kalau bicara lingkungan itu. Orang bilang
environment is the study of everything gitu, segala sesuatu. Karena tadi lingkungan adalah bagaimana alam ini bekerja. Nah, di dalam ilmu lingkungan itu ada dibagi menjadi ilmu lingkungan tadi, kemudian studi lingkungan dan teknik lingkungan gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah ciri dari ilmu lingkungan itu interdisiplin. Ada fisik, biologi, dan sebagainya, termasuk ilmu sosial. Nah, yang cabang sosial ini, environment studies, itu mencakup lebih dari ilmu sosial untuk mengetahui tentang hubungan manusia dengan lingkungan, kebijakan ke arah bagaimana mengintegrasikan dalam kebijakan pembangunan, itu adalah studi lingkungan. Jadi teman-teman yang masuk di program magister maupun doktor itu pada umumnya dibagi atau mengambil konsentrasi satu tentang studi lingkungan, yang kedua adalah environmental engineering. Fokus pada design and technology for improving environmental quality. Jadi bagaimana membuat meng-engine gitu, membuat desain teknologi untuk menanggulangi pencemaran udara, pencemaran air, abrasi, banjir dan sebagainya, itu masuk dalam kategori environmental engineering. Nah, kalau dilihat sebagai sebuah pohon itu, maka environmental science itu, ilmu lingkungan itu memayungi semua bidang-bidang ilmu. Ada kaitannya begitu. Nah, ini menunjukkan hubungan antara ilmu lingkungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, teman-teman jadi teman-teman saya kira kan sudah pernah mendengar program-program magister dan doktor ilmu lingkungan di Indonesia. Ada di UGM, Undip, UI, ITB, ITS. Nah, Undip itu hampir sama dengan yang UI gitu ya. Jadi dia menawarkan program environmental engineering maupun environmental studies. Jadi kajian ilmu sosial berkaitan dengan lingkungan. Tetapi juga menawarkan environmental engineering. Teman-teman yang ingin mendalami bagaimana menanggulangi persoalan-persoalan lingkungan itu dari sisi teknologi. Nah, slide ini cerita tentang pandemi, tetapi yang mungkin yang paling relevan itu ini. Jadi SDGs version COVID-19. Jadi dari 17 pilar SDGs itu yang secara eksplisit menyebut tentang lingkungan itu adalah pilar ke-13. Jadi pilar ke-13 itu bicara tentang menanggulangi dampak perubahan iklim. Nah, di slide ini semacam sindiran begitu. Selama COVID-19 itu perhatian untuk menanggulangi lingkungan itu berkurang karena segala effort, segala resources itu ditujukan untuk menanggulangi dampak dari COVID-19, tetapi kondisi lingkungan itu bagus begitu. Jadi kualitas air bagus, udara bersih, konsumsi energi kecil, konsumsi air kecil gitu. Karena memang sedang COVID-19, jadi
produksi dan konsumsi itu berkurang begitu. Nyaman begitu. Tetapi kondisi lingkungan yang nyaman itu sebenarnya kan by accident gitu. Karena itu sedang COVID-19. Tidak by purpose gitu. Nah, sekarang itu kita sudah kembali ke kondisi yang normal. Nah, ternyata lingkungan tidak senyaman ketika COVID. Tentu kita tidak mengharapkan kembalinya COVID. Cuman ini sebagai sebuah pertanda begitu bahwa setelah COVID itu kan ada ajaan untuk build back better ya, membangun lebih baik. Bagaimana setelah COVID itu mensinergikan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan itu bisa serasi begitu. Nah, ini tulisan-tulisan saya di media massa yang saya himpun di Bunga Rampai Manajemen Lingkungan. Jadi menunggu tuah kawasan industri. Tulisan saya ini diinspirasi oleh kunjungan Pak Jokowi ke kawasan industri 4. Dikutip media massa bahwa sangat kecewa karena industri-industri di Cina yang merelokasi industrinya dari Cina itu tidak ke Indonesia tapi ke Vietnam gitu. Nah, Batang di kawasan industri Batang diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif pilihan bagi industri-industri Cina yang mulai melakukan relokasi ke negara-negara lain gitu. Waktu itu Pak Jokowi menyampaikan akan membangun 27 kawasan industri di Indonesia. Nah, ini observasi saya, pengamatan saya terhadap kawasan industri. Bagaimana kalau 27 kawasan industri itu dibangun dengan melakukan refleksi terhadap keberadaan kawasan industri yang sekarang ini ada. Itu saya tuangkan dalam sebuah judul tuah ya. Kemudian saya juga menulis artikel tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kaitannya dengan tata ruang dan lingkungan, bagaimana implikasinya begitu. Tentang hal ini saya juga menulis artikel yang publish di jurnal internasional, terindeks Scopus, bahkan Q1, dan banyak di quote, membantu high index saya bertambah begitu. Ternyata paling laris itu job creation law, saya tulis job creation law, itu sudah banyak dikutip oleh penulis-penulis yang lain. Jadi kalau Anda sedang menulis tentang hal yang mirip, Anda bisa mencari di Scopus tentang artikel ini. Ini tulisan tentang inovasi di Harian Kompas juga. Jadi saya menjadi wakil ketua Dewan Riset Nasional dari 2015 sampai 19, kemudian 19 sampai 21, kemudian 21 itu Dewan Riset Nasional dibubarkan karena ada BRIN itu. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya masih ada waktu setengah jam lagi untuk bersama Anda, tetapi kalau ada pertanyaan, jadi tadi yang saya sampaikan tadi adalah satu tentang saya, perkenalan saya. Insya Allah nanti di kuliah akan ketemu saya di beberapa mata kuliah. Jadi matrikulasi itu kan menyamakan persepsi tentang binatang macam apakah sih magister ilmu lingkungan begitu.
binatang macam apakah lingkungan itu begitu supaya punya persepsi yang sama. Lalu tentang pengertian lingkungan, ilmu lingkungan, studi lingkungan, teknik lingkungan, kemudian beberapa tulisan saya yang berkaitan dengan lingkungan. Silakan, saya membuka kalau ada pertanyaan klarifikasi mengenai apa yang sudah saya sampaikan. Baik yang mengikuti melalui Zoom, melalui online ada 4 orang, dan Anda semua yang sudah di kelas. Jadi ruangan Anda itu ruangan baru di gedung A namanya. Sebelumnya seminggu yang lalu itu masih di gedung B. Ini di gedung A di lantai 4. Jadi satu lantai itu untuk program magister ilmu lingkungan dan program doktor ilmu lingkungan. Pertanyaan, komentar? Izin, Prof. Oke, monggo. Mas siapa ini? Nama saya Hafri Herdianto. Hafri Herdianto. Ya, silakan. Nama saya Hafri Herdianto. Izin bertanya, Prof. Untuk di PowerPoint yang telah di-share kepada kami, itu di slide ke-2829 itu kan ada gambar di mana sumber masuk untuk dari perspektif ekonomi dia akan keluar komoditi. Sementara dari sisi ekologi ketika itu sumber masuk maka dia akan menjadi limbah. Nah, kebetulan saya kan dari background ekonomi, Prof. Nah, ini apakah ada buku ataupun pembahasan terkait bagaimana menselaraskan antara pandangan secara ekonomi dengan pandangan secara ekologi, sehingga limbah yang dihasilkan oleh pembangunan yang ada, baik itu industri ataupun yang tradisional, itu bisa menjadi sebuah nilai ekonomi yang bukan nilainya yang kecil, tapi cukup berdampak untuk perkembangan ekonomi warga masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Itu kira-kira ada enggak ya, Prof, untuk buku ataupun pembahasan terkait hal tersebut? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Dan menurut saya itu pertanyaan sekaligus refleksi terhadap ilmu yang ditekuni. Jadi ini slide 28, teman-teman. Jadi pembangunan itu pada dasarnya kan mendayagunakan sumber-sumber, teman-teman. Ada bahan-bahan mineral, ada air, ada energi, begitu. Kemudian dirubah. Ini bahan mentah dirubah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Kalau sekarang yang lagi ramai kan bahan mentah nikel itu diolah menjadi setengah jadi atau bahan jadi supaya punya nilai tambah, begitu. Ini juga begitu. Jadi mengolah dari raw material menjadi finished good atau work in process, begitu, sehingga bisa dijual. Bentuknya bisa gedung-gedung, bisa jalan tol, pembangkit tenaga listrik, nikel, dan sebagainya. Nah, dari kacamata ekonomi kan itu komoditi gitu ya. Tol bisa dijual, mall bisa untuk PAD, pembangkit tenaga listrik, nikel, dan sebagainya kan begitu. Itu kacamata ekonomi, tidak salah itu. Dan kita harus berterima kasih kepada teman-teman ekonomi ini, proses produksi. Nah, dari sisi lingkungan, teman-teman, ada 2 perspektif yang kita harus mengkaji. Ya, satu, sumber-sumber di sini itu terbatas. Minyak, gas, batu bara itu kan terbatas. Jadi dulu kita itu kan sebagai
anggota dari Organization Petroleum Exporter Countries. Sekarang udah nggak lagi karena kita sudah importer gitu. Jadi kebutuhan minyak kita itu satu hari sekitar 1,4 juta barel. Produksi minyak kita termasuk sekarang saya berada di kilang di Cilacap itu kira-kira hanya 700.000 barel per hari. Jadi selebihnya bahan bakunya mesti harus diimpor dari Timur Tengah dan sebagainya. Yang kedua, proses membuat dari bahan mentah menjadi barang jadi itu menimbulkan limbah, teman-teman. Jadi bising, getaran, bau, debu, pencemaran udara, pencemaran air, timbulan limbah, itu adalah limbah gitu. Nah, ketika tahun 80-an kita gencar-gencar membangun itu, limbah itu dianggap sebagai externality cost gitu, biaya eksternal gitu, tidak dihitung gitu. Nah, kalau itu tidak dihitung kan biaya untuk memperbaiki karena kerusakan ini kan besar gitu. Sehingga tahun 80-an di negara kita itu kemudian mengadopsi apa yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang. Ini untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang itu dari perspektif ekonomi ini. Tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang ini. Nah, artinya adalah kita harus mensinergikan gitu antara pertumbuhan ekonomi dengan ekologi. Nah, perkembangannya demikian, teman-teman. Perkembangannya adalah ada yang sifatnya reaktif gitu. Jadi ketika itu terjadi limbah, maka limbah ini diolah gitu. Diolah supaya lingkungan itu tidak tercemar atau rusak gitu. Itu reaktif. Tetapi ada yang bersifat proaktif yang mengelola itu dari sumbernya di sini. Dari sumbernya di sini. Jadi misalnya PLTU itu Ibu dan Bapak, teman-teman. PLTU itu kan bahan bakarnya kan batu bara. Batu bara itu kan sumber emisi. Untuk mengurangi itu maka ada prinsip 3R. 3R itu kan reuse, recycle. Reuse itu mengurangi, jadi mengurangi bahan baku dari batu bara. Sehingga bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan yang tidak menimbulkan emisi, diantaranya adalah biomasa. Biomasa itu bisa dari serbuk gergaji, dari cangkang sawit, dari apa lagi ya, biomasa pokoknya dari sampah begitu. Sekarang kira-kira ada 30-an PLTU di Indonesia yang sudah suplemennya itu emisinya kecil gitu. Yang kedua, limbah ini. Limbah itu ada yang, sekali lagi, apakah ada limbah yang bisa digunakan kembali begitu. Jadi seperti PLTU juga itu kan limbahnya itu namanya adalah fly ash dan bottom ash. Faba namanya. Sekarang sudah dinyatakan sebagai non B3. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk paving, batu bata, dan bahan-bahan sebagai penangkal gelombang seperti tripod itu loh. Jadi artinya adalah kalau dulu sekedar mengelola ini supaya tidak timbul kerusakan, sekarang sudah mulai dengan apa yang disebut dengan ilmu
Anda itu disebut sebagai ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkuler itu hakikatnya adalah memperpanjang usia barang supaya tidak jadi limbah gitu. Itu dengan prinsip 3R tadi. Jadi dengan begitu maka sinergi gitu, tidak ada dikotomi gitu antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Kalau dulu kan kalau Anda ingin tumbuh terus, maka ya sudah tidak perlu memperhitungkan konservasi. Tapi kalau Anda ingin konservasi, mengelola lingkungan ya lupakan dulu pertumbuhan. Nah, yang saya sebutkan tadi, ini ilmu ilmu Anda juga, ekonomi sirkuler. Itu dengan ekonomi sirkuler itu maka menjadi sinergi gitu. Sinergi antara ekonomi dengan ekologi. Ini sekarang tumbuh. Begitu kira-kira, Mas. Menjawab pertanyaan Anda? Halo? Halo? Apakah menjawab pertanyaan teman Anda Cukup, tadi? Prof. Oke. Ada lagi, monggo? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Eh, buku-bukunya banyak, Pak. Di antaranya buku ini mumpung ditanya promosi buku saya di bisnis berkelanjutan itu banyak cerita tentang ekonomi sirkuler juga. Jadi contoh-contoh praktek baik bagaimana perusahaan itu melakukan dua hal, Pak, namanya eko-inovasi dan inovasi sosial. Jadi eko-inovasi itu saya tulis saja di sini.
Teman-teman mohon bisa dilihat di meeting chat. Jadi ada 2 inovasi yang dilakukan oleh perusahaan itu, bisa dilakukan oleh perusahaan. Satu namanya eco-inovasi, inovasi yang berkaitan dengan resources, ditujukan untuk menghasilkan efisiensi energi dan air, mengurangi emisi dan timbulan limbah, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Itu inovasi yang pertama. Inovasi yang kedua namanya inovasi sosial, itu mengintegrasikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kemiskinan, pengangguran, kurang gizi, stunting, kumuh, dan sebagainya dengan kebijakan, strategi, dan operasi perusahaan. Instrumennya itu LCA, Life Cycle Assessment, atau analisis daur hidup. Jadi analisis daur hidup itu kan melakukan analisis pada setiap melakukan analisis pada setiap daur hidup, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan, sampai dengan limbah. Pada setiap lini itu di-assess, dianalisis, energi yang digunakan, volume air yang dikonsumsi, timbulan limbah, emisi yang muncul, lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi hal-hal tadi, mengurangi emisi, mengurangi konsumsi energi, dan sebagainya. Nah, itu dengan inovasi. Nah, yang kedua adalah inovasi sosial, itu mengintegrasikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat tadi. Jadi bagaimana misalnya di bahan baku di-assess ya, oh emisinya tinggi. Jadi berarti kita mesti harus, apakah ada bahan baku yang bisa diganti? Nah, apakah bahan baku yang bisa diganti itu bisa dilakukan dengan skema COMDEV gitu, skema community development. Jadi pengadaan biomasa tadi, serbuk, gergaji, kemudian cangkang sawit, atau misalnya sampah-sampah organik, itu bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan nilai tambah dalam bentuk mata pencarian, penghasilan, dan sebagainya. Jadi lingkungannya itu bisa terselamatkan, bisa lebih baik, tidak energinya sedikit, emisinya sedikit, tetapi masyarakatnya mendapat manfaat juga. Perusahaan juga dapat manfaat gitu. Itu yang disebut sebagai creating share value, berbagi nilai gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat, di mana bukan hanya masyarakat yang beruntung, tetapi perusahaan juga beruntung. Makin banyak biomasa yang digunakan, masyarakat dapat penghasilan banyak, pekerjaan tumbuh, perusahaan juga mendapat manfaat dalam bentuk bahan bakar alternatif atau co-firing begitu. Itu hanya salah satu contoh, banyak contoh lain yang ada di buku saya itu. Makanya silahkan, kalau tidak percaya membaca, kalau tidak percaya lagi membeli lewat Mas Sestomo. Stoknya ada di sana gitu. Nanti kalau ketemu saya bisa dapat tanda tangan dari saya gitu. Begitu, teman-teman. Ini slide berikutnya ini adalah jadi slide ini tidak begitu jelas. Ini slide saya meminjam dari Profesor Haryadi Kartodiharjo, kolega saya. Mungkin teman-teman yang kuliah di IPB pernah ketemu dengan Prof. Haryadi yang beberapa bulan yang lalu meninggalkan kita semua. Tapi ilmunya itu masih kita cermati, kita
pelajari bersama. Ini tinggalan beliau, Pak Aryadi Kartodiharjo itu. Jadi Pak Aryadi itu menggambarkan bahwa sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan itu punya dua sisi, teman-teman. Sisi yang pertama itu adalah disebut sebagai komponen barang atau komoditas. Jadi kalau kita bicara hutan misalnya, karena latar belakang beliau adalah guru besar di kehutanan, itu kayu. Nah, kayu itu kan bisa dijual. Itu ada uang ini. 500 ini $500. Kalau $500 kan kecil gitu. Jadi orang itu pada umumnya orientasinya kalau melihat sumber daya alam itu dari sisi komoditas, barang yang bisa dijual, yang menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek gitu. Tetapi sesungguhnya yang namanya hutan itu punya sisi lain, yaitu komponen jasa atau stok yang disebut sebagai jasa lingkungan. Jadi bicara hutan itu punya fungsi sebagai pengatur tata air, sebagai pencegah erosi, sebagai penyedia oksigen, sebagai sumber obat-obatan, kekayaan keanekaragaman hayati. Itu kira-kira ada 11 begitulah. Nah, ketika kita semata-mata di sini berorientasi pada uang dan sampai sekarang masih gitu, maka fungsi lingkungan itu jadi hilang gitu. Jadi hilang. Fungsi sebagai pengatur tata air hilang, erosi hilang, sehingga kita lihat di Kalimantan, di Sumatera itu, bahkan di Jawa juga, maka terjadi banjir, tanah longsor. Itu buah yang kita dapat karena kita orientasinya di sini begitu. Nah, pola pikir itu ternyata juga masih menghinggapi di era reformasi ini. Era reformasi kan otonominya di daerah gitu, termasuk lingkungan ya, meskipun sekarang ada upaya-upaya untuk sentralisasi, tetapi ketika otonomi itu kabupaten dan kota itu orientasinya juga masih sama, masih pada uang ini. Jadi indikasinya adalah begitu mudah izin penambangan, izin penguasaan hutan, sumber daya alam itu dianggap sebagai komoditas yang bisa dijual untuk meningkatkan PAD begitu. Nah, ini makanya sesungguhnya mesti harus ada perubahan paradigma begitu, supaya tujuan bersama itu adalah bukan hanya ini nggak salah gitu, tapi jangan melupakan ini gitu. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ini data mengenai kerusakan lingkungan kita. Ini adalah panas global warming yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Jadi karena ini semua aktivitas kita menghasilkan ini, lalu memicu terjadinya pemanasan global, perubahan iklim. Ini dampak-dampaknya yang kita rasakan sekarang ini. Nah, ini gambaran sederhananya kan begitu. Jadi emisi tadi seperti sebuah selimut gitu yang menghalangi sinar matahari itu, sehingga rasanya seperti kalau orang Jawa itu kayak diungkep gitu, panas gitu. Nah, ini gambarannya. Kaitannya dengan perubahan iklim itu, dunia menyepakati untuk mencapai net zero emission itu pada 2060 dan menahan laju laju kenaikan suhu itu tidak lebih dari 1,5 derajat
Kalau itu terjadi, maka akan terjadi bencana yang lebih besar daripada yang kita rasakan sekarang ini. Ini definisi dari pemanasan global. Nah, saya kira itu materi pengantar tentang matrikulasi, ilmu lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk Anda mengarungi selama 1,5 tahun atau 2 tahun di program Magister Ilmu Lingkungan. Slide-slide berikutnya itu adalah slide-slide tentang pertanyaan untuk didiskusikan. Jadi silahkan dicermati sebagai upaya untuk menyegarkan kembali atas apa yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan menyegarkan, mengingatkan kembali tentang apa yang sudah kita pelajari, slide nomor 1 sampai dengan 35. Sebelum saya akhiri, ini dari segi jatah waktu saya belum selesai, tapi saya jam 2 harus diskusi dengan teman-teman Pertamina yang sudah terjadwal. Jadi saya mohon maaf kalau mengakhiri kuliah matrikulasi lebih awal. Dan biasanya kalau kuliah itu diakhiri lebih awal malah senang gitu. Mudah-mudahan tidak dengan Anda ya. Oke, sebelum saya tutup, pertanyaan komentar. Cukup Prof, sepertinya Prof. Oke, matur nuwun. Matur nuwun, saya ucapkan welcome to the club. I do hope you enjoy the program and sukses with your program. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live nggih.